you messing with your head. I've gotten kind of crazy. She's poison but tasty. And people say I'm gonna walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, Mbak. Selamat sore. Sore. Baik, di sini kita perkenalan diri dulu ya. Dimulai dari saya sebagai konselor, nama saya Nabila Hadetomisi. Mbaknya boleh manggil saya Mbak Bilaja. Kalau Mbaknya kira-kira namanya siapa ya? Nama saya Amara Syakila. Baik, Mbak Amara, gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Apakah ada kendala? Nggak ada. Alhamdulillah lancar ya Mbak Amara ya. Baik Mbak Amara, kira-kira Mbak Amara tahu sesi konseling ini dari mana ya? Dari Instagram. Dari Instagram, dari sosial media ya berarti ya. Baik, di sini apakah Mbak Amara sudah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah, jadi ini Mbak baru pertama kali ya Mbak ya? Iya. Baik, karena Mbak Amara belum pernah melakukan sesi konseling, di sini kita jelaskan sedikit ya Mbak ya. Jadi konseling ini memakan waktu satu pertemuan 45 menit. Di sini kita memiliki asas kerahasiaan, jadi Mbak Amara tidak perlu takut ceritanya akan tersebar kemana-mana, karena di sini kita memiliki asas kerahasiaan. Apakah Mbak Amara sudah siap untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Sudah. Baik, saya senang kedatangan Mbak Amara ke sini. Apakah Mbak Amara boleh menceritakan kedatangannya Mbak ke sini tuh karena apa ya Mbak ya? Jadi kedatangan saya di sini tuh mau cerita, saya tuh bingung kayak melanjutkan kuliah atau kerja. Kalau dari orang tua saya sih pengennya saya kuliah, tapi saya pengennya kerja, kayak pengen berpenghasilan. Kayak kalau kuliah kan kita harus belajar lagi, harus kayak sekolah lagi. Kalau kerja kan kita langsung berpenghasilan. Saya juga ingin membantu orang tua saya gitu, jadi saya tidak ingin terbebani. Baik, cara berpikir Amara ini sudah sangat dewasa ya. Apakah boleh saya tahu apa saja kemampuan atau keahliannya Mbak Amara ini untuk kamu bisa gunakan dalam hal bekerja? Saya akhir-akhir ini udah dari 2 tahun ini saya tuh sambil buka freelance kayak kerja jualan kue gitu. Jadi kayak ada yang mau pesen kue kayak gitu, saya bisa buat brownies, bolu gitu-gitu. Nah, itu luar biasa banget tuh Mbak Amara, kamu punya kemampuan atau kesadaran diri yang baik. Tapi di mana kondisimu akhir-akhir ini untuk memikirkan kedua pilihan ini? Kadang saya tuh merasa sedih, kayak takut untuk mengecewain orang tua, tapi saya juga ingin kayak segera membantu mereka gitu, jadi saya tidak ingin terbebani. Baik Mbak Amara jangan pernah merasa takut untuk ceritanya akan disebarluaskan ke orang-orang lain, karena di sini kita memiliki asas kerahasiaan Mbak Amara ya. Baik Mbak, terima kasih. Mbak Amara, di sini saya ingin menyampaikan apapun keputusan yang Mbak Amara nanti, apapun tantangannya juga, semua yang dipilih sama Mbak Amara itu adalah hasil keputusan yang Mbak Amara. Semoga ini adalah jalan terbaik buat Mbak Amara ya Mbak ya. Baik Mbak Amara ini sudah mempunyai bekal dari mulai bisa bisnis kue, dan itu juga udah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk keluarga ya Mbak ya. Iya Bu. Sangat bangga banget sama Mbak karena jarang-jarang loh Mbak ada remaja yang masih mementingkan keluarganya, di sisi lain orang tuh udah pengen mikirin diri sendiri untuk masa depannya nanti. Iya, karena saya memikirkan masa depan orang tua saya juga. Saya simpulkan ya, Mbak Amara ini sedang berada di persimpangan antara keinginan orang tua sama keinginan pribadi ya Mbak ya. Iya, berat banget, saya bingung harus milih yang mana. Baik Mbak Amara tidak perlu terburu-buru untuk menceritakan semuanya atau menyelesaikan masalahnya pada hari ini saja. Kita bisa melakukan sesi konseling lagi jikalau emang permasalahan ini tidak cukup untuk diselesaikan untuk hari ini. Baik Bu. Dan saya ini mengerti sekali perasaannya Mbak Amara ini, bukan hanya soal pekerjaan atau kuliah ya Mbak Amara, tapi di sini juga soal rasa sayang kepada orang tuamu dan keinginan untuk tidak membebani mereka. Begitu bukan? Iya, saya tidak ingin orang tua saya tambah susah.
Baik Mbak Mara bisa loh mau ngambil jalan tengahnya kayak berkuliah sambil membuka PO kue Mbak Mara itu. Saya tuh belum kepikiran sampai sana sih, tapi boleh sih saya coba dulu Bu, kayak buka PO kue sambil kuliah gitu. Iya bagus banget kan, jadinya kayak lumayan banget penghasilan itu bisa buat nambah-nambahin bayar kuliah yang tidak membebani keluarga Mbak Mara juga. Oke, terima kasih ya Bu sarannya. Nanti saya coba dulu ya Bu. Baik Mbak Mara semangat terus ya. Semoga bisnisnya berjalan lancar, kuliahnya cepat selesai juga. Terima kasih Bu. Baik Mbak Mara, apakah dari Mbak Mara ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup sih Bu. Baik Mbak Mara, jika Mbak Mara tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sesi konseling pada hari ini. Jika Mbak Mara ini ada yang ingin dibicarakan lagi, kita lakukan di sesi konseling berikutnya lagi ya Mbak Mara. Baik Bu. Baik untuk Mbak Mara, terima kasih sudah menyempatkan Ya, waktu terima untuk kasih datang juga, ke Bu. sini. Iya Mbak Mara. Terima kasih ya Bu. Iya, hati di jalan ya Mbak Mara. Iya.